B.J. Habibie yang jenius disingkirkan. Di balik gegap gempita reformasi 98, ada satu babak yang jarang disentuh dengan jujur, yakni bagaimana seorang jenius, negarawan sejati, dan muslim intelek, Profesor B.J. Habibie dipaksa mundur dari panggung kekuasaan. Habibie bukan orang sembarangan. Beliau bukan politisi jalanan yang cuma bisa orasi. Ia adalah ilmuwan kelas dunia, pakar dirgantara yang dihormati di Jerman. Tapi saat ia diberi amanah menggantikan Soeharto di tengah krisis moneter dan politik, Habibie membalikkan keadaan hanya dalam waktu 17 bulan. Tahukah kamu nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh per dolar di masa akhir Orde Baru bisa diturunkan Habibie menjadi 6.200 per dolar. Ini bukan sulap, tapi hasil kepemimpinan, keberanian, dan integritas. Habibie juga memperjuangkan demokrasi, membebaskan tahanan politik, memberi ruang pers yang lebih bebas, dan menyelenggarakan pemilu yang lebih jujur. Tapi apa yang dia terima? Penolakan, disingkirkan, dikhianati. Kenapa? Karena Habibie adalah simbol Islam cerdas, intelek, dan merdeka. Karena Habibie dekat dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, organisasi yang sempat menjadi momok bagi kaum sekuler dan kelompok yang tak rela Islam bangkit dari tidur panjangnya. Ingat, Habibie dia adalah pendiri ICMI, dan pendirian ICMI tahun 1990 itu dianggap kesalahan besar oleh mereka yang sebelumnya memonopoli kekuasaan dan narasi nasional. ICMI adalah kebangkitan kaum muslimin terdidik. Dianggap ancaman oleh CSIS, lembaga think tank yang selama ini menjadi tangan kanan kekuasaan diam-diam. Dan ingat, CSIS bukan sekadar lembaga riset. Di kalangan kritis, SIS dijuluki Cina sekitar istana karena kedekatannya dengan kepentingan bisnis, minoritas yang mendominasi ekonomi nasional. Sejak ICMI masuk istana, CSIS terusik. Maka ketika reformasi menggulung Soeharto, CSIS dan kawan-kawan merancang skenario agar ICMI ikut tumbang, termasuk menyingkirkan Habibie. Ketika sidang umum MPR 1959 digelar, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak. Padahal jelas, dialah yang berhasil menyelamatkan Republik dari jurang kehancuran. Tapi karena ia seorang Muslim yang bangkit bersama ICMI, ia harus disingkirkan. Lebih menyakitkan lagi, penolakan ini datang dari partai-partai yang mayoritas. Dipimpin oleh orang Islam juga. Mayoritas yang tersingkirkan oleh mayoritas yang diperalat. Inilah tragedi politik yang tak pernah selesai. Ketika yang cerdas, jujur, dan bersih datang dari kalangan Muslim, justru mereka yang pertama kali dihambat dan dijatuhkan. Seolah ada batas tak kasat mata bahwa kekuasaan boleh dipegang siapa saja, asal jangan oleh umat Islam yang sadar jati dirinya. B.J. Habibie adalah simbol harapan umat. Tapi harapan itu dihancurkan oleh permainan kekuasaan yang takut akan kebangkitan Islam. Maka sejak itu, politik nasional dikembalikan ke poros lama, dominasi elit lama, sekularisme baru, dan Islam yang cukup ada di pinggiran saja. Habibie telah menorehkan jejak kepemimpinan yang bersih dan bermartabat. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.